Ternyata gara-gara saya kasih paus, tiba-tiba ombot itu datang ke kantor kita, teman-teman. Enaknya diterima apa enggak? Tadi waktu saya datang ke sini, saya benar-benar kagum sama pelayanan kantor di sini yang benar-benar nggak mau tamu undangan Bang John kecewa dan benar-benar dilayani dengan baik ya. Kasih makan, dikasih kopi. Tadi mau ada yang mijet tapi saya ngomong saya udah punya istri. Si masukan itu kamu harus dengerin masukan itu. Ya. Saya tuh marah bener loh sama kamu. Semuanya sini, semuanya sini, cepat. Saya bilang sini semuanya. Kalau bilang cepat, bisa nggak gerak cepat? Dipanggil tuh cepatan ke sini semuanya. Kalian itu loh. Kalau diperintahkan atasan panggil cepat ke sini. Kumpul cepat semuanya. Sini cepat. Sini semuanya. Semua sini. Sini teman-teman. Kalian loyal kan sama saya? Loyal nggak? Bener ya? Setia nggak sama saya? Setia Pak. Setia nggak? Setia. Bener ya? Bener. Coba yang kencang, semangat. Semangat. Setia. Kenapa setia? Dikarenain. Kenapa setia? Jangan grogi, nggak apa-apa. Kenapa setia? Dikasih kerjaan Pak. Oh iya. Iya. Dari kerjaan bisa ngapain aja? Buat apa aja? Buat nafkahi istri, anak. Oh iya. Buat bikin rumah. Serius? Jadi kerja di sini udah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun? Iya. Udah bisa bikin rumah? Bikin. Terus istri lahiran? Dari uang dari kerja di sini? Iya. Sekarang berarti kan semuanya setia sama saya? Iya. Saya butuh bantuan kalian. Butuh banget bantuan. Saya mau tanya. Saya nggak kenal orang ini. Maju sini. Saya nggak kenal orang ini. Maju sini semuanya. Kalian sini semua. Kamu katanya setia. Sini. Saya nggak kenal orang ini. Saya tuh hafal, karyawan saya semuanya tuh saya hafal yang ada di sini semuanya. Ya, Ali, Dava, Krisna. Iki sopo? Jadi gini. Ini siapa? Ya, jadi... Saya mau tanya, kenapa dia? Siapa yang rekrut dia dari sini? HRD, sini. Kamu HRD sini. Saya mau tanya, ini siapa bisa ada di sini, duduk di sini? Hah? Jadi gini, Bang John, maaf tadi saya lagi lewat nih, depan kantor Bang John. Oke. Nah kebetulan ada motor hilang. Tiba-tiba saya ditangkap aja mas security gitu. Terus? Udah suruh ke sini gitu loh. Lah, motor hilang? Nggak tahu mungkin kan tambang saya tambang curanmor kali. Gitu maksudnya. Kamu sini Nah semuanya. kebetulan Bang John dan maaf nih ya, Bang John kan terkenal memberikan lowongan pekerjaan buat orang-orang. Nah jadi kebetulan nih saya di sini saya juga lagi minta kerjaan. Saya punya keahlian Bang John. Waduh ini Saya punya keahlian kok aku guys. Punya guys. Semuanya ombak. 1, 2, 3. Ombak. Mantap. Weh, enak jadi bos ya. Ini serem juga Enak ya. jadi bos ya. Jadi sebentar. Anda tunggu dulu. Berarti Anda itu tahu-tahu datang ke kantor saya, kepengen kerja sama saya, asal masuk, asal nempatin kursi, berharap saya langsung terima gitu. Oh, tapi buktinya saya bisa menghipnotis karyawan-karyawan Anda loh. 1, 2, 3. Ombak tuh. Kurang kencang. 1, 2, 3. Keahlian Bang John, keahlian saya. Sama sugesti ya. Sekarang gini deh, Soga. Ya udah kalau Anda mau saya terima kerja, Anda punya skill apa? Coba. Menurut saya gini, saya sudah 2 tahun nge-live di TikTok. Nge-live di... Saya dikatain pengemis. Aduh, Saya dikatain pengangguran. Taruh. Saya sakit Bang John. Saya ingin punya standar sosial yang bagus seperti karyawan-karyawan Bang John di sini. Saya merasa hina. Gimana acting saya? Keren kan? Keren? Semuanya bilang. Taruh. Tunggu. Kayaknya gue agak skip deh. Gue pernah lihat muka orang ini sih. Agak ngeselin sih memang sih. Saya pernah nonton di beranda TikTok. Ada nggak pernah nonton itu? Tuh. Ya kan? Kayak ada yang nggak pernah nonton dia di beranda TikTok nih? Sebentar ya, saya buka ya TikTok ya, coba ya. Apa TikTokmu apa? Ombot. Loh, dia udah follow saya.
Bang John gak sadar, Bang John pernah memberikan suatu hari sebuah paus yang berbentuk ikan asin kepada saya. Dan saya menjaga paus itu sampai detik ini. Oh gitu? Wah, oh iya ini ternyata nih. Bang John pernah memberikan paus kepada saya. Lu pada mainnya kemana? Followersnya 249.000 loh. I love you. Tapi maaf, saya udah punya istri. Artis loh ternyata loh 249.000 followersnya. Coba kita lihat ya. Paus ini banyak loh duitnya loh. Nih, yang dari Bang John. Oh, mana? Kalau lagi. Ini yang dari Bang John, Bang. Joget-jogetnya begini pakai ember begitu. Ya kadang kita nutup pakai ember atau kita bisa ngangkat semua beban. Beban negara bisa kita angkat. Oh, keren juga. Oh iya, saya lupa. Saya biasa gitu ngasih udah nggak diinget-inget lagi ya kan. Kita kasih poin nggak inget. Ternyata gara-gara saya kasih paus tiba-tiba ombot itu datang ke kantor kita, teman-teman. Enaknya diterima apa enggak? Jangan dulu asal terima-terima aja. Terimalah guys. Jangan dulu asal terima-terima aja. Saya pengen follower saya menghentikan mengata-ngatain saya bahwa saya pengangguran. Saya pengen seperti kalian semua dapat kerjaan, dapat gaji, dapat bonus, dapat bagian dari bos. Oke, sekarang gini deh, coba abang kalau mau keterima kerja, coba joget coba. Ya nggak? Bener, setuju nggak? Setuju. Coba, ayo. Ada musik nggak? Ada musik nggak? Ada musik. Ngomong-ngomong editingnya, ntar kasih musik editingnya ini kan? Ya, nanti editingnya. Nah, ada musik nggak? Setelin musiknya apa biasanya? Ada musik apa? Di sini nggak ada di filenya ya. Ya kita goyang penguin aja ya. Goyang penguinnya semuanya bisa menirukan ya. Ya, coba ajarin, coba goyang penguin. Ajarin karyawan-karyawan saya goyang penguin coba. Pertama untuk masalah ikutin gayanya ya, ikutin ya. semuanya ya. Ya, teman-teman ya. Kompak ya, ikutin ya. Ayo, goyang penguin. Goyang penguin itu ada filosofinya. Oke. Filosofinya adalah Tuhan itu satu. Kita harus tegap lurus, ya. Oke, lihatin tuh, Tetap lihatin tuh. Oke. semangat menjalani kehidupan. Oke. Walaupun goyangan menghantam, Oke. ya, kita harus tetap fokus. Walaupun seberapa berat goyangan di dunia ini menghantam, tagihan, urusan rumah tangga, diributin sama istri, dan apapun itu, tetap goyang penguin. Solusinya semuanya. Goyang penguin semua. Ikutin. Oke. Terus. Nanti. Lakukan ini 1 jam, dijamin stres kalian makin bertambah. Oke, tepuk tangan buat kamu. Jadi, teman-teman, jadi sebetulnya saya sengaja nih hari ini undang Om Bot ke kantor kita, ya. Saya butuh literasi, banyak masukan. Mungkin kan teman-teman udah sering saya kasih masukan juga bahwa sukses itu hak semua orang. Sukses itu bukan haknya anak orang kaya aja, bukan haknya orang yang berpendidikan tinggi. Ini saya cari orang-orang yang mungkin siapapun yang bisa memotivasi teman-teman, karyawan-karyawan saya semuanya. Kalau boleh cerita sedikit nih, Om Bot ini backgroundnya adalah pengusaha, teman-teman. Oh bukan. Dia kan katanya tadi punya bengkel itu apa? Ya tambal ban juga pengusaha juga kan Bang. Iya benar. Jadi beliau itu backgroundnya adalah dulunya punya usaha lah kecilan, ya kan, modifikasi motor ya bang ya. Covid, carut marut semuanya. hancur, bisnis hancur di Covid. Terus dia melihat peluang di media sosial, learning by doing, otodidak semuanya. Dia ngelihat yang waktu itu terinspirasi sama lagi tidur. Kalau dikasih gift, dia bangun, tidur, kasih gift, bangun. Nanti saya sarankan teman-teman nge-follow TikToknya beliau. Kalian lihat nih, pas dia lagi live. Jadi live-nya itu variatif banget. Jadi nanti dia bisa joget-joget gitu, begitu ada gift apa-apa gitu, terus dia bisa berubah jadi Hulk. Kalau sekarang nggak bisa kita praktekin karena itu kan ada softwarenya ya. Nah, jadi ada bisa berubah jadi Hulk, apalagi bang?
bisa jadi Bu Hulk, bisa berubah jadi debt collector yang siap nagih kalian kalau kalian nonton gak nyawer. Macam-macam. Jadi animasinya tuh banyak banget teman-teman. Artinya ini saya pengen ngasih motivasi buat teman-teman semuanya. Ya, hari ini boleh kamu masih jadi karyawan, tapi saya tetap terus mengingatkan dan memberikan mungkin mentor-mentor yang bisa Anda jadikan literasi untuk membongkar pola pikirnya teman-teman itu, bahwa kalau kalian jadi karyawan terus nanti nggak kaya-kaya teman-teman. Ya, gunakan media sosial untuk kalian bisa upgrade kehidupan Anda. Saat ini nggak apa-apa, saat ini masih bergantung di jadi karyawan, dapat zona nyaman, gaji tetap, sekian setiap bulan, pokoknya dapat duit terus. Tapi saya berharap kalian bisa mencoba ya. Karena kayak Om Bot nih sekarang, ya kalau di spill penghasilannya dari koin, saya kira udah tembus puluhan juta. Alhamdulillah kalau masalah itu. Iya, betul ya, enggak, ini buat motivasi, bener kan? Tapi kalau itu mah kita nggak bisa ngomong. Ya. Tapi insya Allah kalau untuk DP Monas bisa lah. Yo, tuh bayangin tuh buat DP Monas bisa loh. Ya kan? Mau nasi goreng, mau nasi uduk, ya, mau nasi goreng gila, apapun bisa. Ya, jadi mungkin kasih motivasi lah Bang, sedikit Bang buat karyawan saya Bang. Oke, ini motivasi dari seorang pengangguran buat karyawannya Bang John. Ya. Jarang-jarang ya pengangguran kasih motivasi ke pengangguran dengan banyak. Jadi gini, bermedia sosial sekarang adalah era digital, di mana semua orang punya peluang yang sama. Dulu artis butuh masuk audisi untuk menjadi seorang artis, ya. Sekarang kita semua punya peluang yang sama karena apa? Syarat utama untuk bermedia sosial yaitu handphone ada di genggaman kita masing-masing. Ada kuota juga. Ya kalau kuota bisa lah, kalau yang cewek-cewek minta ke pacarnya atau segala macam Wifi. lah, ya, atau wifi yang gratis juga bisa. Iya, oke. Tapi apapun potensi kita bisa kita upload, bisa kita kembangkan. Bayangkan di luar sana banyak orang ya yang punya skill cuma nangis doang, seperti Fajar siapa? Sad boy ya. Dia punya skill cuma nangis, tapi sampai masuk TV nyakitin nggak? Ya kan? Lalu ada orang yang punya skill kerjaannya cuma tidur doang, bisa mendapatkan penghasilan yang sangat luar biasa, gitu loh. Jadi apapun skill kalian, entah kalian mungkin punya bakat tidur di kantor, ya, atau mungkin kalian punya bakat tiba-tiba langsung semangat kalau lagi ada bos datang, itu dikontenin lumayan. Karena apa? Banyak orang seperti Anda yang mungkin pemalas tidur di kantor, terinspirasi karena relate sama kehidupan mereka. Yes. Oke? Kata kuncinya ada relate tadi itu. Iya, yang penting relate gitu kan sih ya. Mungkin kalian kesel sama bos yang satu ini, Iya. tampilkan saja. Karena banyak orang di luar sana yang kesel juga sama bosnya. Dan itu relate. Oke? Itu aja masukan dari saya, dan apapun itu tetap ikhlas, dan karena rezeki dari Allah. Kembali lagi, kita tidak bisa menyetir orang untuk memberikan feedback apa-apa ke kita, tapi dengan kita kerja ikhlas, entah di kantor, entah di media sosial atau segala pun, Allah pasti memberikan rezekinya untuk kita. Tepuk tangan dong, super sekali. Aman. Saya udah punya istri. Tepuk tangan. Jadi, Dan satu lagi Bang John, maaf. boleh. Satu lagi. Semua itu tidak bisa saya lakukan tanpa istri saya. Biasa. Dan buat perempuan-perempuan di luar sana, istri saya ini adalah salah satu contoh wanita yang menurut saya tuh kayak saya pernah di titik benar-benar nol banget, sampai nggak ada yang bisa saya jual, tapi dia tetap support saya. Dan saat itu kita cuma bisa jual diri ya. Dan alhamdulillah dengan kita jual diri, saya sekarang dikenal oleh Bang John. Thank you. Jadi itu teman-teman, boleh itu tadi ide-idenya bagus tuh. Jadi maksudnya manfaatkan nih kan, alhamdulillah hype ambience kantor ini kan sudah mendunia nih. Ya kan saya sering buat konten di sini nih. Jadi kalian saya izinkan kok kalau mau mulai membangun karya di sosmed, bikin konten biar kalian nanti bisa viral, ya kan? Kayak tadi ide-ide liar tadi boleh juga tuh. Jadi kerjaan gua di kantor John LBF, datang masuk jebret absen
tidur. Besok dapat Udah bonus. 1 menit aja atau 30 detik aja video viral. Terus buat lagi otaknya, nanti kalau kamu udah ketemu satu videomu yang viral, kamu akan berpikir keras nih, apalagi kayak bapakmu dulu kayak gitu. Saya pertama konten beli mobil cash langsung bawa pulang, ya kan? Viral nih, jadi otak kita berpikir, bikin, oh ternyata yang disukai penonton saya, audiens saya ini nih. Terus nanti bikin kegiatan saya di kantor, mungkin hari ini kontennya begitu nyampe absen tidur, misalkan. Besoknya nyampe absen, ya kan? Joget-joget aja udah, atau apa, terserah lah, pokoknya ide-ide liar gitu kan, yang relate, ya kan? Terus, ya itu terus konsisten posting. Saya kepingin, demi Allah, saya nggak cuma di mulut, mungkin follower saya 5 tahun, kan saya main medsos sudah hampir 5 tahunan, konsisten saya dari awal saya main medsos, collab dengan karyawan-karyawan saya, omongan saya nggak pernah berubah. Ya, karyawan ada yang udah hampir 4 tahun, Feli ya kan 3 tahun, rata-rata udah kerja udah 2 tahun, 3 tahun semua, Ali udah 3 tahun, Krisna udah 3 tahun. Pasti ingat dong yang selalu saya sampaikan ke kalian, apa? Jangan jadi karyawan seumur hidup. Di luar sana, mohon maaf, kalau bisa bosnya atau pemilik perusahaannya kepingin karyawannya jadi slave-nya dia, jadi budaknya dia, puluhan tahun mengabdi sama dia. Kalau saya nggak kepingin, demi Allah saya nggak kepingin. Saya kepingin kalian di sini dapat uang, dapat ilmu, ambillah ilmu, terus mulai merintis. Karena di sini kalau kalian buat konten di kantor, fasilitasnya kan lengkap, wifi tinggal unlimited, mau nggak? Propertinya ada, orang-orangnya ada yang bisa kalian ajakin konten, ya kan? Sambil menyelam minum air, sambil Anda mau merintis karir Anda, sambil bisa promosi juga perusahaan yang dimana hari ini Anda bekerja. Jadi dapat semuanya gitu. Saya berikan kalian kebebasan untuk berkreasi, ya. Sukses hak semua orang. Jangan pernah males. Ya, jadi orang jangan males gitu teman-teman. Kepengen jadi orang kaya nggak? Bener nggak? Kepengen nggak? Kepengen bahagiain keluarga kan? Pengen banget ya. Ya udah, saya pengen lihat teman-teman semuanya bisa benar-benar menerapkan ya ilmu-ilmu yang mungkin saya bagikan. Nah, ini ada sharing dari Om Bot. Kita itu belajar jangan lihat siapa yang bicara, tapi didengar, diresapi konteks pembicaraannya. Kalau itu adalah hal yang berfaedah untuk kita, ikutin. Dan satu lagi Bang John. Tadi waktu saya datang ke sini, saya benar-benar kagum sama pelayanan kantor di sini yang benar-benar nggak mau tamu undangan Bang John kecewa dan benar-benar dilayani dengan baik ya. Kasih makan, dikasih kopi. Tadi mau ada yang mijet tapi saya ngomong saya udah punya istri. Tadi ada yang mau mijet Bang John. Iya, Anggi biasa itu nawar-nawarin. Saya udah punya istri lah gitu kan, jangan gitu kan. Ya tapi luar biasa Bang John. Tepuk tangan dong buat kita semua. Ini apresiasi ini, pujian ini bukan buat saya loh, bukan buat perusahaan, tapi buat kalian semua. Jadi memang Bang, orang klien-klien kita seneng banget kalau dipanggil ke kantor ini. Betul, ini semua perempuan-perempuan ini senyum ke saya Bang John. Jadi ih seganteng amat gue ya gitu kan. Ya Allah gitu loh. Karena tadi Abang ya kalau nanti besok lagi datang ke sini, begitu masuk udah kayak masuk restoran Jepang, Bang. Betul. Selamat pagi, Pak. Itu semuanya itu dia. Ini nanti Bapak pulang nih. Terima kasih, Pak. Gitu, itu. ya Allah. Jadi saya mengedepankan nilai adab. Betul. Ya, attitude di atas segalanya. Cuma maaf ini tadi ada kritikan sedikit. Boleh. Kantor Bang John ya. Tapi Silakan. saya berharap ini jangan dipotong ya buat editor ya. Iya, silakan. Ini kritikan nih. Nggak apa-apa, Ya. saya terima kritikan. Tadi kan pelayanannya udah bagus. Terus tadi ada tuh dari pihak resepsionis Bang John tuh ya. Ada yang bisa saya bantu katanya gitu. Saya bilang boleh, saya belum bayar kontrakan gitu kan. Nggak dibantu sama dia, kan kesel kita. Gitu ya. Itu nggak bagus itu ya. Jadi kalau dia udah nawarin bantuan ya kita harus membantu gitu kan ya. Oke. Siapa resepsionis? Ayo itu panggil. Ayo panggil. Tolong kalau sudah dibilang siap membantu ya siap membantu. Saya belum bayar tagihan Wah, ini sih bisa ya. bikin jelek nama perusahaan saya loh kalau kayak begini loh. Anak saya belum bayar sekolah gitu kan. Kamu Tolong coba dibantu lah. ambil tas saya, coba ambil tas saya. Waduh.
Nggak bener loh Ayu ini. Jangan dipotong ya, jangan dipotong ya, tolong ya. Enggak bang, saya terima masukan kok. Tenang, saya terima masukan bang. Siap salah bang saya bang. Tolong untuk yang semuanya juga itu ya, kalau saya datang. Mana, Dwi Ayu mana? Yang datang gitu kan. Mana? Ayu, sini Ayu kamu. Waduh, Dwi Ayu ini. Abang tahu ini nggak siapa? Ya tadi ini yang nyapa saya nih. Ah ini kamu tahu nggak ini siapa? Siapa? Viral loh dia. Siapa ya? Ini abang pernah tahu kejadian waktu kejadian di toko roti Jakarta Timur yang karyawan dilempar lakban, dilempar kursi sampai berdarah. Ini namanya Dwi Ayu, ini korbannya nih bang. Karena saya ngelihat itu pasti nggak terima lah kita kan. Saya hubungin dia, saya tawarin kerja di sini. Udah berapa bulan kamu kerja? 3 bulan. Udah 3 bulan kerja, tepuk tangan. Tadinya nggak ngerti apa-apa bang. Waktu mau saya ajakin kerja takut dia, Pak saya nggak bisa komputer, saya nggak bisa Word, saya nggak bisa Excel. Sekarang jago nggak Word Excel? Jago. Yuk, tapi saya marah sama kamu nih yuk. Marah saya. Tadi ini bapak ini kan nyampe kantor, dia barusan kritik keras nih ke saya nih. Betul. Dia ngomong katanya kamu Pak ada yang bisa dibantu. Terus dia bilang, ya mbak, saya butuh bantuan buat bayar kontrakan. Kenapa kamu nggak bantu? Harusnya mbak ini kalau kamu kalau udah nawarin bantuan, kalau udah nawarin bantuan, ya betul. jangan repot-repot, jangan susah-susah. Gitu loh. Kamu tuh kalau nawarin bantuan, ya, kalau kamu udah berani nih sini maju, ya perhatikan ya, ini kritikan ini bagus loh untuk perusahaan kita loh. Harus terima kritikan, masukan. Ya, jangan nggak mau terima kritikan masukan. Kalau orang udah kasih masukan, itu kamu harus dengerin masukan itu. Ya, saya itu marah bener loh sama kamu. Ya, ini kan bapak ini kan mau bertamu di perusahaan kita. Kamu tanyain, ada yang bisa dibantu? Terus dia nanya, ya saya butuh bantuan bayar kontrakan. Bang Jan, azan maghribnya kapan ya lama banget? Ya mestinya kamu bantu yuk, bayarin kontrakannya. Itu loh yuk, bisa nggak dilakukan itu instruksi saya? Bisa? Bisa ya? Bisa ya? Bisa kan yuk? Ini contoh, ini cuma contoh ya teman-teman ya. Ya, ini cuma contoh. Kurang lebih seperti itu lain waktu. Kan tadi udah terlanjur bang. Kemetak temenan kan? Kan udah terlanjur tadi bang. Abang udah terlanjur dibuat kecewa kan, minta bantuan buat berkontrakan nggak dikasih. Besok-besok abang kesini lagi. Saya pastikan bang, jawabannya sama. Tapi ini ngomong-ngomong, oh iya, tepuk tangan dulu semuanya. Tapi ngomong-ngomong ya, Neng Ayu ini kan adalah korban dari tindak kekerasan dari bosnya. Betul. Sekarang jadi karyawan Bang John. Yeah. Ini ngomong-ngomong nih, maaf sebelumnya, saya juga korban suami yang tertindas. Nah ini pelakunya, langsung di sini. Kira-kira diterima nggak Bang John? Nah itu pelakunya itu. Kayaknya perlu kita pikir-pikir dulu ya teman-teman ya. Ya. Karena bingung, saya kalau mempekerjakan ombot, dia bayaran dari live TikTok aja udah besar, ya kan? Maksudnya cukup inilah endorse buat teman-teman nih ya, pengusaha-pengusaha follower saya nih. Saya rekomendasikan kamu buka ya TikToknya ini ada nih nanti di sini nih Ombot Dep, ya kan? Ombot Dep ini di sini nih. Kontennya bagus-bagus, dia bisa menyusun hook video seperti apa supaya itu penontonnya banyak. Jadi dan insya Allah saya akan bersinergi dan support Ombot di bidang kreatifnya beliau karena jujur ngomong saya suka dengan karya-karyanya Ombot di sosial media. Jadi jangan gini, jangan netizen itu jangan suka lihat sesuatu itu, jangan suka kita itu mudah banget menghujat, mudah banget menyinyir. Ya kan? Tadi dulu saya lagi ngomong saya dulu lagi nanti. Istri nih. Saya udah punya istri, kenapa Bang John suka sama saya? Enggak, maksud saya ini loh, orang itu kadang di negara kita ini suka banget melihat sesuatu, dia nggak telaah dulu. Padahal nih saya sekelas John LBF aja ngefans loh sama Ombot. Ya Allah, saya ngefans sama Bang John. Sekelas John LBF aja, ya Allah, saya sebuah kehormatan dan saya melihatnya ini orang kreatif nih, tiba-tiba lagi live. Pokoknya buat follower saya silakan di follow TikTok dan sosial medianya Ombot Dep karena di situ hiburannya bagus. Jadi tiba-tiba nanti dia bisa gini teman-teman memperagakan, dia kayak buka baju Hulk ya, gini set
terus bener-bener jadi di depan kita jadi wujud Hulk, terus nanti Ultraman lah, apalah, macam-macam gitu. Jadi seru, dan saya izinkan kok kalian di jam kerja, kalau kerjaan udah beres, pakai wifi kantor kan gratis ya kan. Coba aja dilihat tuh onboard deh, pas jadwal live-nya hari apa aja? Tiap hari? Setiap hari. Saya nggak Jam libur. berapa? Hah? Jam berapa? Biasanya setiap jam 11, jam 10 start sampai jam 2. Oh, Sampai jam 2. oke. Dan kenapa saya nggak pernah libur, tahu nggak Bang Jon? Kenapa saya nggak pernah libur? Kenapa? Saya punya mimpi yang besar. Apa itu mimpinya? Kalau bisa istri nambah lagi deh. Waduh, jangan satu aja. Jangan. Ini kayak soalnya dari tadi karyawati Bang Jon ini senyum-senyum terus ke saya. Saya sedikit goyang, dia bisa gak udahan ya. Ini kalau kelamaan saya lama-lama, maaf Oke. ya. Ini satu buat live joget, satu saya nikah lagi buat live karaokean, ya kan? Satu lagi buat jualan gitu kan. Nanti saya pastikan habis ini berantem sama Enggak, istrinya. kan niat Bang Jon nggak mau dong karyawan Bang Jon jadi karyawan terus dong. Nah gitu maksud saya Bang Jon, sinergi kita. Tapi kalau jadi istri kedua kamu, saya nggak mengizinkan. Oke, thank you. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya. Ya semoga selalu pasti akan ada hal bagus, hal baik yang bisa kita ambil dari setiap kejadian, ya kan. Saya berharap kita semua bisa jadi orang sukses. Amin ya Allah. Bang, terima kasih udah datang ke sini. Sebuah kehormatan saya Kalau abang diundang mau ke sini. foto-foto sama karyawan saya silakan tuh. Boleh. Foto-foto. Semuanya yuk 1 2 3 ombot ya. 1 2 3 ombot. Kurang kencang. 1 2 3 ombot. And high five ya. 1 2 3. Kurang kencang, Ayo, kompak Sam. dong. High five, one stop easy solution gitu. Oke. 1 2 3. High five. One stop business solution. Thank you semuanya. Terima kasih ya teman-teman ya. Semangat semuanya. Maaf ya saya udah punya istri ya.